Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajarkan mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pengajaran Yesus tentang seorang penabur di berbagai jenis tanah, saya merenungkan bahwa tanah yang gersang adalah jenis tanah yang orangnya puas diri, merasa tidak berbuat apa-apa, tetapi merasa puas diri. Dan orang seperti ini biasanya tidak berbuah dalam hidupnya. Itulah tanah yang gersang. Tanah yang semak duri, tanah yang di pinggir jalan adalah orang yang begitu khawatir dengan banyak hal, terutama khawatir tentang hal-hal dunia, sehingga benih sabda layu sebelum berkembang. Dan kita menjadi tanah yang subur, entah bagaimanapun, mungkin buahnya tidak 100 kali lipat atau 60 atau 30, tetapi dalam diri kita sesungguhnya buah sabda itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan hati kita bisa mengerti. Kita mengalami disembuhkan oleh Tuhan, kita mengalami diberkati oleh Tuhan. Maka kita diminta terus-menerus untuk terbuka kepada Roh Kudus,
ketika kita membaca sabda Tuhan, membaca kitab suci, mendengar pengajaran-pengajarannya, kita menjadi mengerti, memahami, dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti orang yang jatuh cinta, tidak kehabisan tenaga, tidak kehabisan semangat, tidak kehabisan pikiran untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi berbagai persoalan, dalam menghadapi kehidupan. Dan semua itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena karya kita, tetapi kita dikuatkan oleh sabda Tuhan dan kita terbuka kepada Roh Kudus. Agar kita bertumbuh subur, mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang yang terbuka kepada sabda Tuhan, supaya kita dikuatkan, supaya kita mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Tuhan bisa berisi penghiburan, bisa berisi pengajaran, teguran, juga menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.